Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi pemirsa Unuguri TV. Berjumpa lagi pada kegiatan kita, yaitu kegiatan Ngaji Turats, yang pada kesempatan kali ini akan ada sedikit perbedaan dari kajian sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menjadi bestseller dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita memulai kajian ini, saya ingin kita semua membaca Al-Fatihah supaya kegiatan kita diberikan manfaat dan juga diberikan keberkahan, dan kita bisa melanjutkan dan mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kita kali ini. Oke, Al-Fatihah dimulai. Oke. Kali ini kita akan membahas salah satu buku yang sangat terkenal, ya, jadi bestseller dalam dunia pendidikan, dan mungkin pemirsa Unugiri TV sudah pernah mendengar, ya, salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Ada yang tahu? Finlandia. Ya, benar. Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa, dan menurut survei dan menurut riset yang telah dilakukan, ternyata Finlandia ini memiliki kualitas pendidikan yang terbaik di dunia. Nah, ternyata dari hal tersebut ada seorang guru, ya, dia seorang guru berkebangsaan Amerika yang bernama Timothy D. Walker. Nah, Timothy D. Walker ini mencurahkan dan menuliskan apa yang telah dia pelajari dari sistem pendidikan yang ada di Finlandia ini. Nah, buku tersebut dituliskan dengan judul Teach Like Finland, 33 Simple Strategies for Joyful Classroom. Nah, buku ini merupakan salah satu kiblat atau salah satu dasar yang digunakan para pendidik untuk menjadi landasan atau bacaan dalam mengimplementasikan pembelajaran. Oke, sekarang kita akan lihat, ya, salah satu atau melihat beberapa poin-poin penting yang ada dalam buku ini. Oke, Finlandia. Berbicara mengenai Finlandia, salah satu ikonik yang paling terkenal adalah pendidikannya. Nah, kita bandingkan dengan beberapa negara maju lainnya seperti Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Oke, mereka juga memiliki kualitas pendidikan yang baik. Namun, ada yang unik dari sistem pendidikan di Finlandia ini. Nah, berdasarkan bacaan atau tulisan yang ditulis oleh Timothy D. Walker, ternyata sistem dan pembelajaran di Finlandia itu menerapkan pembelajaran yang joyful, yang menyenangkan, dan memiliki kedekatan emosional yang baik antara guru dengan siswanya. Nah, ada beberapa poin penting dalam buku ini yang bisa kita pelajari dan kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, dari buku tersebut, poin penting yang ditulis oleh Timothy D. Walker adalah pada well-being atau kesejahteraan. Nah, mengulik isi buku tersebut, ternyata di Finlandia itu the teacher get higher salary. Jadi intinya adalah pekerjaan guru atau menjadi seorang guru di Finlandia itu merupakan salah satu pekerjaan yang profesional dan mendapat higher salary. Jadi salary-nya itu cukup tinggi, dan untuk menjadi seorang guru di sana mereka harus menjadi calon guru atau guru yang benar-benar profesional dan melewati screening dan tes yang luar biasa. Nah, kenapa di sana mengutamakan kesejahteraan guru? Nah, ternyata ketika kita memberikan kesejahteraan yang bagus kepada guru, maka guru juga akan meningkatkan kualitasnya dalam pendidikan. Nah, kemudian guru tersebut juga memiliki life balance. Artinya apa? Mereka tidak dibebankan dengan banyak tugas administrasi, tapi mereka juga fokus pada pengembangan kompetensi dan kepakaran yang mereka miliki, sehingga mereka bisa fokus dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik mereka. Nah, di sini
Finlandia memang fokus memberikan kesejahteraan kepada para pendidik baik secara fisik maupun secara mental kepada guru-gurunya. Nah, jadi dalam kurikulum mereka atau dalam sistem pendidikan mereka, guru diberikan jam istirahat yang cukup atau yang memadai bagi mereka. Ya, ini dengan memberikan istirahat selama 45 menit. Bayangkan, ketika guru dan siswa itu mendapatkan istirahat yang cukup panjang, maka mereka bisa memanfaatkan waktu istirahat tersebut dengan maksimal. Nah, kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan kita di Indonesia, istirahat itu hanya beberapa menit atau paling lama itu 15 menit. Ya. Kalau di sana bisa 45 menit. Nah, di sana ternyata dengan sistem pendidikan yang sudah maju dan Finlandia juga merupakan negara maju, maka semua fasilitas dan kegiatan itu telah di-provide pemerintah dengan baik. Nah, jadi kita bisa melihat ya bagaimana negara maju itu berkembang karena mereka mengutamakan kesejahteraan dan kualitas dari pendidikan mereka. Jadi ketika kualitas pendidikannya sudah bagus, kesejahteraan gurunya bagus, maka negara tersebut bisa menciptakan dan menghasilkan generasi yang luar biasa. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita di sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan kondisi saat ini, maka sangat jauh berbeda dengan yang ada di Finlandia. Nah, namun apakah kita bisa menjadi salah satu negara yang memiliki kualitas yang pendidikan yang bagus? Tentu saja hal itu mungkin, namun diikuti dengan perubahan serta kebijakan-kebijakan pendidikan yang lebih pro pada pendidikan ya. Misalnya dengan peningkatan kualitas guru, peningkatan kompetensi guru dan juga peningkatan kesejahteraan guru. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selain itu siswa di sana juga memiliki kegiatan exercise atau memiliki kegiatan fisik yang luar biasa. Jadi mereka tidak hanya duduk senang di kelas, hanya fokus pada buku atau fokus pada pelajaran, tapi mereka difasilitasi dengan playground atau tempat bermain yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan kegiatan motorik mereka. Misalnya kalau di sekolah-sekolah elementary atau sekolah-sekolah kindergarten itu biasanya ada beberapa playground ya yang bisa membantu siswa untuk belajar atau membantu dalam kegiatan fisik mereka. Nah, jadi itu juga bisa menjadi pandangan kita untuk bisa menjadi negara yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Kemudian di sana juga memiliki sistem untuk menerapkan lingkungan kerja yang rapih, tenang, dan minim distraksi. Jadi mereka ketika pembelajaran berlangsung memang tidak ada distraksi apapun dan mereka menciptakan pembelajaran yang tenang dan menyenangkan. Sehingga dengan adanya ketenangan dalam lingkungan pendidikan, tidak ada distraksi, maka pembelajaran pun akan semakin fokus baik dari guru maupun dari siswa. Nah, itu dari aspek well-being atau aspek kesejahteraan. Nah, jadi intinya apa dari aspek pertama ini? Jadi supaya pembelajaran itu bagus dan berkualitas, tentu kita juga harus bisa menyiapkan kondisi baik secara fisik maupun mental dari sisi guru dan dari sisi siswa. Nah, coba kita ambil salah satu contoh. Ketika kita masuk kelas atau ketika kita akan berangkat ke sekolah, pasti yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus siap secara mental dan juga siap secara fisik. Secara mental maksudnya bagaimana? Kita harus siap dan kita harus punya motivasi untuk berangkat ke sekolah atau berangkat kuliah. Kemudian secara fisik kita juga harus sehat. Dalam arti kita tidak sedang dalam kondisi sakit atau tidak dalam kondisi yang kurang baik, dan biasanya mood atau kondisi mental itu juga akan mempengaruhi kita dalam berangkat sekolah. Nah, makanya salah satu cara supaya kita bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik adalah dengan melakukan olahraga atau kegiatan fisik. Entah itu 10 menit atau 15 menit kita melakukan mediasi, atau 10 atau 15 menit kita bisa melakukan jalan santai di sekitar rumah kita. Ya, istilahnya workout ringan ya. Jadi dengan adanya workout itu bisa membantu kita dalam meningkatkan kegunaan atau fungsi dari motorik kita atau dari gerak kita. Nah, selanjutnya hal yang menarik dari pembelajaran yang ada di Finlandia ini adalah yang kedua adalah
membangun hubungan yang positif. Nah, ini yang maksudnya seperti apa ya membangun hubungan yang positif? Seperti yang kita lihat, intimasi atau kedekatan antara guru dengan siswa itu merupakan salah satu kunci dari peningkatan kualitas pendidikan. Kenapa begitu? Ketika guru memiliki kedekatan emosi yang bagus dengan siswa, maka aspek apapun dalam dunia pembelajaran itu juga akan mudah diterima oleh siswa. Jadi di sana guru tidak hanya mengenal siswa itu hanya dengan di kelas saja secara tatap muka, tapi guru juga mengetahui informasi atau mengetahui secara personal bagaimana keadaan siswanya. Nah, di sini juga pentingnya kita sebagai guru ya juga harus bisa mengenali bagaimana karakter siswa kita. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sistem Finlandia. Di Finlandia itu untuk memasuki atau untuk sistem pendidikannya itu memang screeningnya cukup ketat. Jadi kalau di sana itu mereka ada sistem seleksi, dan untuk masuk ke sekolah itu juga memang tidak hanya secara kognitif saja, tapi juga ada sistem seleksi yang lain. Jadi ada tes kejiwaannya juga, atau maksudnya dari segi kecerdasan dan lain sebagainya, kemudian dari segi personalitinya. Nah, ketika di sana guru juga harus memperhatikan bagaimana personality atau kondisi siswanya secara baik ya. Jadi tidak hanya dia tahu siswa saya hanya datang di kelas, kemudian dia belajar, mengerjakan PR, melakukan tugas, mengerjakan proyek. Tidak, tapi secara personal guru itu mengetahui. Nah, kemudian di sana juga sistemnya terintegrasi. Jadi ketika guru mengajar, maka segala informasi dari siswa ini juga guru harus mengetahui. Dan kemudian di sana juga keamanan dan kepercayaan terhadap pendidikan itu cukup tinggi. Nah, jadi orang tua atau parent di sana ketika anaknya masuki sekolah itu, maka mereka telah menyerahkan anaknya dan percaya kepada sistem pendidikan di sana untuk bisa mendidik anak mereka. Nah, jadi sistem di sana memang tidak saklek, namun tidak juga terlalu independen. Tapi karena memang basisnya adalah negara maju, sehingga untuk aturan, untuk hal apapun itu jadi lebih mudah untuk dijalani. Nah, kemudian di sana juga menekankan kooperatif atau kerjasama. Jadi baik guru, orang tua maupun siswa dan stakeholder yang ada di sekolah itu saling bekerja sama untuk meningkatkan dan membangun kualitas pendidikan. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam sistem pendidikan di sana semua komponen dalam sekolah itu saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka. Jadi ketika ada siswa yang mungkin ada bermasalah atau apa, maka pihak sekolah juga segera menangani dan menindaklanjuti kegiatan tersebut, dan guru pun ikut andil juga dalam menangani hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini hampir sama ya dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia juga menerapkan kerjasama. Namun ada beberapa kasus yang mungkin menjadi PR besar kita sebagai calon pendidik dan juga seorang akademisi, bahwa dalam dunia pendidikan itu memang kalau kita dengar ya banyak kasus kekerasan ya, misalnya kayak ketika murid ditegur oleh guru atau diberikan hukuman oleh guru, kemudian viral ya, kemudian orang tuanya memberikan laporan dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat dari aspek bagaimana komunikasi antar guru dan orang tua. Harusnya idealnya memang tidak langsung lapor ya, tapi diklarifikasi atau adanya pertemuan dulu antara guru dengan siswa dan di follow up. Jadi tidak langsung main viral atau main laporkan saja gitu. Nah, jadi berkaca dari poin ini, maka kita bisa lihat bahwa memang ketika kita melihat kemajuan pendidikan di negara maju, maka kita bisa melihat bagaimana SDM atau generasi mereka berkembang. Jadi kita bisa lihat ternyata ketika negara sudah maju, sistem pendidikan bagus, maka generasi dan kesejahteraan warganya pun menjadi baik. Kenapa? Karena mereka memiliki awareness, mereka memiliki kesadaran bahwa untuk menjadi sukses atau menjadi maju itu memang menempuh beberapa proses, dan salah satu prosesnya itu adalah pendidikan. Nah, pentingnya pendidikan seperti itu.
Jadi ini juga merupakan bagian renungan kita ya. Kita juga harus tetap belajar. Walaupun kita sudah di tingkat universitas, walaupun kita juga sudah menjadi dosen atau menjadi praktisi atau menjadi apapun, kita mesti harus juga tetap belajar ya. Jadi maksudnya belajar itu dari banyak hal. Memahami orang, bagaimana belajar memahami suatu konsep atau teori, dan belajar dari pengalaman. Tentu itu akan membuat kita menjadi insan atau pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian di Finlandia itu uniknya mereka memberikan otonomi ya. Jadi konsep yang salah satu dituliskan oleh Timothy adalah di sana memberikan otonomi. Nah, otonomi yang seperti apa? Jadi pembelajaran di sana itu siswa diberikan kesempatan dalam memilih ya, atau mengatur cara belajar mereka. Nah, ini dia. Kalau kita kembalikan ke dunia pendidikan kita, kalau siswa kita ya, karena kita negara berkembang, ketika kita diberikan kesempatan untuk memilih cara belajar, maka mungkin banyak siswa kita yang ya udah deh santai aja gitu kan, ya udah deh kita belajarnya udah deh sedikit aja, atau santai lah, saya pengen bisa main dan lain sebagainya, atau bisa scroll HP dengan lama-lama dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang akan kita garis bawahi adalah perbedaan hal tersebut, karena kalau di negara maju itu mereka sudah memiliki kesadaran, mereka sudah memiliki tanggung jawab, sehingga ketika diberikan kebebasan, mereka bisa menentukan cara belajar mereka dengan kepotensi yang mereka miliki, sehingga siswa di sana bisa mengatur jadwal mereka dan jadwal belajar mereka dengan baik. Coba kalau kita bandingkan dengan diri kita sendiri ya, ini saya juga tidak menyalahkan siapapun atau tidak memblame siapapun. Ini kita kembali merefleksikan pada diri kita sendiri. Misalnya kalau kita tidak ada tugas ya, misalnya kita tidak punya tugas, apakah kita akan tetap belajar atau kita bisa melakukan hal lain? Kalau pemirsa Unugiri TV atau mahasiswa di sini kira-kira gimana? Apakah kalau tidak ada tugas masih belajar atau mereview, atau ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu, aku main HP aja gitu, atau lihat sosial media, atau gimana? Lalai. Nah, ini bedanya ya. Karena mereka di sana memiliki awareness atau kesadaran bahwa belajar itu bagian terpenting dari proses kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka diberi kebebasan, maka mereka bisa memanfaatkan waktu belajar semaksimal mungkin dan menjaga keep on the track. Jadi maksudnya gini, ketika mereka di sana diberi kebebasan, mereka ada saatnya juga untuk melakukan kegiatan lain, tapi mereka tetap melakukan proses pembelajaran yang baik. Nah, misalnya ya, biasanya kalau kita lihat film-film atau lihat-lihat film luar itu, biasanya umur 17 tahun atau lebih itu mereka bisa bekerja di luar negeri. Misalnya mereka punya part time, misalnya bekerja di restoran atau di kafe, dan mereka mendapatkan salary. Namun ketika sudah bekerja part time, mereka juga tetap memiliki kewajiban untuk belajar. Nah, contoh lainnya adalah membaca. Kalau kita bandingkan ya, di sana itu mereka memiliki agenda rutin, yaitu mereka harus membaca buku-buku atau apapun itu ya, entah buku self development, novel atau buku-buku lain, mereka tetap membaca, dan membaca itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Misalnya mereka ketika ingin pergi ke kampus dan mereka harus menaiki transportasi umum, maka mereka umumnya adalah membawa buku di tas mereka dan mereka akan membaca buku tersebut. Nah, ini juga salah satu pengalaman saya ketika saya bertemu dengan seorang foreigners atau turis ya, yang berasal dari ya negara Eropa sana. Nah, memang Eropa dan juga salah satunya adalah Australia, namanya Freya waktu itu. Freya ini berkewarganegaraan Selandia Baru atau New Zealand. Nah, New Zealand itu juga lumayan terkenal bagus ya pendidikannya. Nah, Freya ini seorang traveler ya. Dia melakukan perjalanan bersama partnernya berkeliling Indonesia. Nah, waktu itu saya berkesempatan menjadi hostnya karena waktu tahun sekitar 2014-an itu saya masih bekerja di salah satu bimbingan atau English course. Nah, di sana itu memang bekerja sama dengan
para traveler yang ingin berkunjung ke Sumatera Barat dan melakukan wisata di sana ya. Dan mereka tuh akan menjadi volunteer atau relawan di tempat kursus kami untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, yang uniknya dari mereka adalah ketika sebelum tidur itu Freya itu mengakses e-book. Nah, kemudian saya tanya, kamu ngapain sebelum tidur? Gitu kan? Saya terbiasa membaca buku sebelum saya tidur. Oh, berarti ini menjadi habit kamu? Iya, ini menjadi kebiasaan saya karena saya harus membaca dan menurut saya membaca itu merupakan salah satu bagian penting dari proses perkembangan akademik saya atau proses perkembangan berpikir saya. Kemudian karena dia traveler ya, tidak mungkin membawa buku yang tebal-tebal gitu, paling hanya beberapa. Dia membawa devices-nya atau gawainya dan mengakses buku elektronik. Nah, berarti kan dari hal-hal seperti itu kita bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil dari seseorang itu bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, sehingga dari itu ternyata dengan adanya otonomi atau kebebasan belajar, maka kita juga bisa belajar dimanapun dengan cara membaca buku apapun dan membaca untuk memberikan nutrisi pada otak kita. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita ambil dari buku Finlandia ini adalah siswa memiliki kebebasan atau memiliki otoritas untuk memilih metode dan tugas dalam pembelajaran ya. Jadi biasanya atau umumnya pembelajaran di sana memang berbasis project. Jadi mereka bisa mempresentasikan hasil project mereka, kemudian mereka bisa belajar melalui hal-hal yang mereka dapatkan atau dari volunteer yang mereka lakukan. Jadi biasanya di sana itu ada komunitas ya yang bisa mereka ikuti, entah itu komunitas pecinta hewan, komunitas peduli pada lansia, komunitas peduli pada orang-orang berkebutuhan khusus atau komunitas lainnya. Nah, di sana biasanya mereka menjadi relawan dan membantu atau belajar dari hal tersebut, sehingga ketika mereka dalam kelas mereka bisa membawakan pengalaman atau hal yang bisa mereka lakukan di dalam komunitas tersebut. Nah, selanjutnya yang bisa kita pelajari dari poin ketiga ini adalah apa sih dampak dari otonomi yang diberikan oleh sekolah atau dari pendidikan, yaitu biasanya otonomi itu mampu meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab. Nah, kita harus bawahi rasa tanggung jawab. Ketika kita diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, maka konsekuensinya atau hal yang harus kita pertimbangkan adalah tanggung jawab. Nah, dalam belajar pun seperti itu. Ketika kita belajar atau dalam menjalani suatu pendidikan, ketika kita belajar dengan baik, belajar dengan semangat, maka tanggung jawab tersebut akan memberikan dampak yang baik juga dalam kualitas kita. Namun, ketika kita diberikan kebebasan untuk belajar, namun kita menggunakannya dengan hal yang santai atau kurang baik, itu juga akan menjadi dampak yang kurang baik juga dan akan memberikan tanggung jawab kita juga akan menjadi lalai gitu. Karena ini juga yang harus kita pertimbangkan. Nah, bagi Unugiri TV ini juga kita bisa pelajari bahwa ketika kita diberi kebebasan dalam belajar, ketika kita diberikan kemudahan atau akses dalam belajar, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk peningkatan kualitas diri kita. Jadi ketika diberikan kebebasan tersebut, gunakan dengan baik dan berilah dampak yang positif dalam peningkatan kualitas kita. Oke, selanjutnya poin penting lainnya yang bisa kita ambil dari buku Teach Like Finland ini adalah ternyata kita di Finlandia sana mereka mengurangi beban-beban yang tidak perlu. Maksudnya seperti apa? Jadi di Finlandia itu tidak diberikan atau memberikan PR hanya secukupnya saja. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat ya. Di Indonesia atau di sini ya, PR tuh banyak gitu kan, banyak dan lumayan berat ya. Tapi sebenarnya disesuaikan dengan level dan kadar atau kemampuan siswanya.
Nah, kalau di level sekolah seperti SD atau ya SMP, diberikan PR terlalu berat itu juga akan berdampak pada mereka. Mereka akan terlalu lelah ya mengerjakan tugas sehingga mereka tidak mempersiapkan materi atau buku untuk materi atau pembelajaran yang selanjutnya. Nah, jadi di sana itu PR itu diberikan secukupnya, akan bahkan sangat minim. Jadi mereka minim PR. Jadi memang pembelajaran di sekolah itu dimaksimalkan sehingga di rumah itu siswa bisa beristirahat dengan tenang dan bisa melanjutkan dengan kegiatan misalnya membaca buku atau memberikan kegiatan berupa aktif di komunitas. Nah, kemudian yang paling penting adalah di sini guru tidak dibebani dengan administrasi berlebihan. Nah, kalau kita lihat ya perbandingannya dengan kita ya, administrasi guru itu di sini cukup banyak ya. Jadi mulai dari pembuatan dokumen ini dan lain sebagainya itu cukup berat. Nah, sedangkan di sana mereka meminimalisir beban yang diberikan kepada guru sehingga guru bisa fokus pada penyiapan materi, penguasaan materi dan pembelajaran di kelas. Nah, ini yang bisa kita highlight bahwa sebenarnya sistem pendidikan itu memang idealnya dibuat seperti itu sehingga pembelajaran atau guru itu bisa fokus, tidak memikirkan hal lain ya. Dan mereka juga fokus pada pembelajaran deep learning. Nah, ini yang sedang hype ya. Di Indonesia sudah mulai. Nah, sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran berbasis deep learning. Nah, jadi kalau deep learning itu memang pembelajarannya tidak hanya fokus pada materi saja, tapi dia fokus pada pembelajaran yang bermakna. Maksudnya bermakna itu seperti apa? Jadi mereka itu belajar dengan cara yang menyenangkan, dengan ya mungkin bisa disambi dengan beberapa kegiatan lain ya, misalnya game dan lain sebagainya. Nah, itu lebih terintegrasi dalam kegiatan lainnya. Jadi tidak fokus pada materi saja, tapi diintegrasikan dengan kegiatan yang menyenangkan yang memang mendukung dari capaian pembelajarannya. Nah, itu yang uniknya dari Finlandia. Jadi kuncinya atau poinnya adalah less is more. Jadi semakin sedikit biasanya kualitasnya akan semakin bagus. Nah, itu di poin keempat ya, yang tidak banyak beban ya. Selanjutnya di sana ternyata Timothy D. Walker ini menemukan bahwa pendidikan di Finlandia itu mengutamakan kebahagiaan dan makna dalam belajar. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, Finlandia itu menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan. Jadi joyful. Di kelas itu mereka belajar berdiskusi dengan menyenangkan, belajar sains dengan menyenangkan, belajar bahasa atau belajar math dengan menyenangkan, sehingga dengan adanya konsep menyenangkan atau joyful, maka pembelajaran itu akan lebih bermakna. Nah, jadi kenapa Finlandia itu ternyata memiliki kualitas pendidikan yang bagus? Ternyata sistem pendidikan di sana sudah ditata dan disusun dengan baik, dan mereka sudah memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada di sana, mulai dari gurunya, siswanya, sistemnya, dan sampai hal-hal yang sekecil apapun ya, seperti kayak bagian dalam kelas ya, misalnya kayak strategi pembelajarannya, mereka sudah mempertimbangkan itu semua, sehingga pembelajaran di sana memang lebih berdampak dan lebih menyenangkan ya. Kemudian di sana memang banyak menggunakan metode kolaborasi dan juga kreativitas. Jadi memang diberikan ruang pada siswa untuk berkreasi dan berkolaborasi dengan baik, entah itu dalam bentuk proyek atau dalam bentuk hal apapun. Nah, jadi kita bisa lihat ya, dan kita bisa ambil poin-poin penting bahwa dalam dunia pendidikan itu memang harus meminimalisir beban dan pressure ya. Jadi Miss, kalau saya gimana? Kan saya kuliah. Nah, kalau kuliah itu beda capaian ya. Maksudnya memang targetnya memang mereka lebih eksperimen. Namun sebenarnya dalam perkuliahan itu juga kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan apa? Dengan meminimalisir atau mengurangi tekanan atau beban tugas. Namun kita bisa memberikan satu tugas namun bermakna. Maksudnya itu siswa bisa melakukan kolaborasi atau bisa melakukan kreativitas dalam tugasnya. Nah, makanya sekarang banyak menekankan pembelajaran itu berbasis project based learning, sehingga bisa
meningkatkan atau menggali potensi serta kreativitas siswa. Nah, kemudian poin selanjutnya ya, guru itu memang harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Nah, apa sih profesional? Profesional itu adalah pekerjaan yang memiliki pendidikan tertentu ya, dan memiliki standar. Jadi, apakah semua pekerjaan profesional? Nah, tidak semua ya. Tapi pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang melalui proses pendidikan yang selektif dan pendidikan yang khusus ya. Maksudnya dalam arti memang dipersiapkan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, apa sih yang membuat guru di Finlandia itu dihargai sebagai guru yang profesional? Yang pertama adalah pendidikan guru di sana memang sangat ketat dan berkualitas. Jadi untuk menjadi seorang guru memang harus memenuhi kriteria dan standar pendidikan yang ada di sana. Jadi mereka harus menyam pendidikan tinggi ya. Kemudian jurusannya memang jurusan pendidikan. Kemudian mereka di sana akan meningkatkan kualitas mereka. Jadi memang menjadi guru itu harus kreatif dan harus benar-benar ekstra ya. Dalam arti ya memang sesuai bidangnya, sesuai dengan kapasitas mereka. Kemudian guru memiliki kebebasan mengajar tanpa tekanan berlebihan. Jadi memang guru tersebut tidak terpressure dengan aturan-aturan yang terlalu administratif dan tidak dibebankan dengan tugas administrasi yang berlebihan, sehingga dia bisa meningkatkan kompetensinya dan mendalami bidangnya sebagai seorang guru, entah itu dari strategi pembelajaran, bagaimana dia mengatur atau memanage kelas, bagaimana dia mengembangkan media ajarnya, dan bagaimana dia mengintegrasikan pembelajarannya dengan teknologi. Nah, ini yang menjadi highlight juga ya, menjadi highlight dari sistem pendidikan kita. Kemudian guru di sana juga memiliki atmosfer dan environment yang bagus ya, dengan kultur yang saling mendukung antar guru. Nah, mungkin di sini juga bisa kita lihat ya, guru tersebut juga bisa berkolaborasi dan bisa membuat atau melakukan kolaborasi dan kerjasama antar guru, dan mereka saling mendukung. Nah, kalau bagian ini sih Indonesia sudah cukup mumpuni ya, namun tinggal peningkatan profesional dan peningkatan pada kualitas guru. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, banyak guru-guru muda yang mengikuti kelas PPG. Nah, PPG itu merupakan salah satu bentuk kesiapan kita menjadi seorang guru yang profesional. Ya, jadi setelah melewati S1 pendidikan guru, maka calon guru atau guru bisa melanjutkan ke jenjang PPG. Jadi memang khusus ya pendidikan untuk menyiapkan calon guru atau guru menjadi guru yang profesional. Nah, namun mungkin ada banyak faktor ya, kenapa sih Indonesia itu masih belum maksimal ya? Mungkin ada banyak faktor, SDM-nya, mungkin dari bagian sistemnya yang memang harus benar-benar di maintenance ya, atau dievaluasi lagi. Oke, kemudian dari semua hal yang kita pelajari ya, dari poin-poin tersebut, kita bisa pelajari atau kita bisa ambil hikmahnya dari bukunya Timothy D. Walker ini, bahwa dalam pembelajaran yang efektif itu memang tidak harus selalu dengan penuh tekanan. Jadi guru killer atau kondisi kelas yang mungkin membuat siswa stres atau beban yang terlalu berat itu juga akan mempengaruhi kualitas siswa. Jadi kalau dia udah takut, udah cemas mau masuk kelas, itu juga akan mempengaruhi siswa dalam belajar. Nah, jadi sebagai calon guru atau seorang guru, maka kita bisa berupaya untuk menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin baru datang itu gurunya bisa senyum, bisa memberikan motivasi pada siswa, dan juga bisa membuat kelas itu tidak menakutkan ya, tidak horor. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari bukunya Timothy D. Walker ini. Kemudian dan juga
salah satu poin pentingnya adalah guru dan siswa itu juga harus bahagia. Nah, apakah pemirsa Onogiri TV sudah bahagia hari ini sebelum masuk kelas? Bahagia. Bahagia ya. Nah, kenapa sih bahagia itu salah satu poin penting dalam suksesnya pembelajaran? Ya, karena kalau kita dalam kondisi tertekan atau tidak bahagia, maka kita tidak bisa secara penuh atau secara baik menerima pelajaran, ya. Jadi intinya adalah memasuki dunia pendidikan itu memang tidak boleh dengan adanya tekanan dan memang harus memang harus menikmati ya, atau menyenangkan dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin kita bisa lihat ya bagaimana sih anak-anak kindergarten atau anak-anak PAUD atau anak-anak TK belajar. Nah, itu salah satu bentuk refleksinya. Mereka itu senang, mereka belajar sambil bermain. Mungkin kalau kita lihat ya sekarang bagaimana mereka belajar, misalnya mereka akan membuat project atau menulis, mereka ingin belajar menulis. Nah, mereka tidak langsung diajarkan menulis, tapi diajarkan dengan cara lain. Misalnya entah itu dengan sensori ya, atau dengan kegiatan menyenangkan lainnya. Misalnya mencoret-coret kertas, atau dengan bermain slime ya, atau sejenis kayak lengket-lengket gitu. Dan mereka juga diperkenalkan bagaimana membuat project yang dari warna-warna gitu kan, ditempelkan ke dalam kertas. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan untuk melatih kesiapan mereka dalam belajar. Nah, kita bisa refleksikan juga mungkin dalam kelas ya, kalau kita ngajar yang tidak, atau ngajar yang sudah besar ya, atau yang not young learner tapi adult, kita bisa menerapkan hal-hal yang menyenangkan. Mungkin diajak dulu kita brainstorming ya, ice breaking, atau cerita-cerita sedikit mengenai mood mereka atau hal apa yang membuat mereka bahagia dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu langsung to the point saat belajar, tapi kita bisa mengengage mereka untuk bisa siap dan mampu menerima pembelajaran. Nah, jadi kita bisa menganalisis bahwa dalam belajar mungkin siswa itu dari rumah ya dengan berbagai situasi moodnya, namun ketika masuk ke kelas kita upayakan mereka bisa moodnya bagus dan bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Jadi kita dengan senyum menyapa siswa, kemudian menanyakan kabarnya, kemudian menanyakan gimana hari kalian, atau sudah sarapan atau belum. Nah, itu merupakan bentuk chit chat yang biasanya terjadi di kelas, sehingga itu jadi kayak perhatian ya kepada siswa, bahwa sebelum belajar itu kita harus benar-benar bisa menyiapkan mereka bisa tenang dan bisa engage dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi jangan langsung to the point ya, oke kita langsung belajar, enggak, tapi kita tanyakan kabar dan lain sebagainya. Atau dengan menggunakan aktivitas-aktivitas lainnya, misalnya ice breaking, atau mungkin dengan menggunakan nyanyi dulu mungkin sebelum kuliah, atau kalau misalnya kita dalam Islam ya mungkin bisa membaca doa atau kegiatan lainnya. Itulah beberapa poin penting ya dari buku Teach Like Finland ya, yang karya Timothy D. Walker. Mungkin dari penjelasan tadi kita bisa belajar bahwa pendidikan merupakan salah satu landasan penting untuk kemajuan suatu negara. Jadi ketika negaranya sudah maju atau negaranya sudah keren, itu biasanya salah satu faktor pentingnya adalah dari pendidikan. Oke, buat pemirsa Onogiri TV, mungkin kita bisa sama-sama saling belajar ya, bahwa untuk menjadi generasi yang baik, kita juga tetap harus melakukan pembelajaran baik secara mandiri maupun kita bisa mengikuti beberapa kegiatan atau course yang lain. Namun pendidikan yang baik adalah bukan pendidikan yang keras atau pendidikan yang saklek, namun pendidikan yang menyenangkan dan ramah serta minim administrasi, sehingga tujuan pendidikan atau pembelajaran itu bisa fokus. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan.
Kita mungkin ketemu lagi dengan segmen lainnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi